Pemirsa, warga desa Arale, Sulawesi Barat dikejutkan dengan penemuan mayat sepasang suami istri dengan kondisi bersimbah darah. Sedangkan satu orang anaknya kritis. Sepasang suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Kelurahan Arale, Mamasa, Sulawesi Barat. Tidak jauh dari korban, juga ditemukan salah satu anaknya yang berusia 14 tahun kritis akibat pukulan benda tumpul. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan anak perempuannya selamat karena tidur di warung di depan rumah. Keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian pun histeris hingga jatuh pingsan. Diketahui korban berprofesi sebagai kepala sekolah. Selain itu juga memiliki usaha jasa transfer uang. Dari kejadian tersebut, uang jutaan rupiah milik korban juga ikut raib. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara merupakan korban perampokan. Apa di sini? Ke sini kok semua orang lihat ini. Kenapa ini orang begini? Tidak ada orang bicara. Keluar lagi. Lama itu masuk lagi, ku bilang kenapa ini orang, ku pegang-pegang lagi. Ternyata meninggal itu suaminya, itu yang istrinya masih ada hangat-hangat di anunya, di dadanya. Lalu itu anak kecil, ku goyang-goyang, ya sempat begini. Ya ada orang tuh, aku bilang, ini anaknya masih hidup. Kedua korban tewas dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani visum. Kasus ini masih didalami aparat kepolisian Mapolres Mamasa. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Huzairi Zainal, Ainus melaporkan. Sudah bergabung bersama iNews Siang, Humas Polda Sulawesi Barat, Kombes Pol Syamsu Ridwan. Selamat siang, Pak Syamsu. Selamat siang, Mbak ya. Baik, Bapak, bagaimana penyelidikan terbaru terkait dengan kasus ini? Sudah berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka? Jadi dari kami, dari Bapak Kapolda sendiri sudah membentuk tim gabungan antara Polda Sulbar dengan Polres Mamasa. Untuk update hari ini kita sudah memeriksa 12 orang saksi dan saat ini juga sedang diambil keterangan atau diperiksa ada 4 orang. Untuk saksi-saksi meliputi dari kerabat, tetangga di sekitar korban. Ya, Pak Syamsu, apakah duga masih tetap dalam rangka atau perampokan, Bapak? Ya, dari dugaan kami sementara saat ini memang pasal yang kita sayangkan ada 365 atau perampokan karena ada harta atau uang yang diambil oleh para pelaku. Namun kami tetap masih mendalami terus apakah ada motif lain seperti pembunuhan dan sebagainya. Jadi masih terus kami dalami. Baik, berarti hingga saat ini belum ada yang ditetapkan tersangka, apakah pelakunya masih buron, Pak? Untuk tersangka belum, kami sedang mendalami di radius sekitar rumah korban, karena memang kejadiannya jam 7 pagi dan kemungkinan pelakunya lebih dari 1 orang dan sangat cepat melakukannya. Ya, Bapak, peristiwa ini menewaskan pasangan suami istri. Memang jumlah uang yang dirampok, Bapak, jumlah besarnya berapa, Bapak? Untuk dari hasil keterangan penyidik, untuk jumlah ada 10 juta rupiah dengan pecahan 100 ribu rupiah dan 50 ribu rupiah yang disimpan di dalam kaleng biskuit warna merah yang pada saat terakhir posisinya ada di kepala korban untuk 4 kaleng biskuit. Ya, Bapak, ini uang tersebut memang sudah tersimpan lama di dalam rumah, apakah baru-baru saja sebelum peristiwa itu terjadi? Menurut dari keterangan dari anaknya, memang sering menyimpan di kotak kaleng biskuit tersebut. Jadi sudah rutinitas, karena memang di situ kan untuk jangkauan bank mungkin agak jauh, jadi setiap mendapatkan uang tersebut disimpan di rumah tersebut. Pak Syamsu, pada saat kejadian terjadi pada pukul 7 pagi, bagaimana kondisinya saat itu? Karena biasanya jam 7 pagi ini kondisi sudah ramai, apakah tidak ada tetangga mungkin yang memergoki ataupun menolong? Ya, memang itu yang menjadi materi dalam penyidikan kami, karena kejadian itu kan jam 7 pagi ditemukan. Pada saat itu anak korban mendengar teriakan dari adiknya dan segera warga berdatangan. Jadi kemungkinan pelaku ini memang melakukan kejadian sangat cepat sekali dan segera langsung melarikan diri. Baik, untuk anak sendiri apakah tidak mengenali wajah pelaku, mungkin dari tetangga atau dari lingkungan yang sama? Untuk korban yang anaknya yang masih hidup memang tidak melihat langsung para pelaku.
Jadi kami memang saat ini lagi mendalami radius rumah korban. Mungkin ada yang melihat pada saat itu berjalan dengan kondisi tidak normal dan sebagainya, itu yang menjadi materi atau penyelidikan kami. Karena memang di daerah situ kan di kampung ya, tidak ada alat-alat seperti CCTV dan sebagainya. Bapak terakhir, Pak, mungkin kondisi anak korban saat ini kemarin dikabarkan kritis Bapak. Lalu bagaimana dengan saat ini Bapak? Untuk saudara Marvel yang langsung kami bawa, kami rujuk di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Memang saat ini kondisinya pada saat dikirim ada kritis, tapi saat ini alhamdulillah selamat dan masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Baik, terima kasih Pak Syamsu atas informasinya. Semoga kejadian seperti ini tidak kembali terjadi dan kita juga sebagai warga harus tetap hati-hati ya dalam menjaga keamanan lingkungan kita. Dan menyimpan uang sebesar itu sebaiknya tidak di rumah ya. Betul, di bank mungkin ya.